Materi hari ini tentang daya diskriminasi atom, uji daya diskriminasi atom, uji reliabilitas dan validitas, gitu ya. Nah, tapi kan sebelumnya ada tugas ya, di mana kalian diminta untuk mengkorelasikan hasil penskalan respon dan tabulasi 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh ini gimana korelasinya? Ada yang bisa memberikan ini penjelasan? Salsabila aja deh. Hasil korelasinya gimana, Salsa? Apakah tinggi? Korelasi dari keduanya tinggi ataukah justru lemah korelasinya? Harusnya tinggi ya. Nah, kalau dari dua kelas kemarin itu rata-rata tinggi. Ada yang korelasinya justru 1. Nah, ini sangat jarang kita jumpai. Rasa-rasanya mustahil bisa mencapai korelasi eh, dengan koefisien 1 gitu. Karena harusnya dia berkorelasi dengan dirinya sendiri dengan distribusi tertentu gitu. Nah, tetapi kan kalau sudah dikonversi biasanya berubah distribusi datanya. Tapi case kemarin itu betul-betul bisa mencapai korelasi yang sempurna 1. Saya juga enggak paham kenapa bisa kayak gitu. Ini baru terjadi sih gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas penugasan apa yang harus kita lakukan ke depan. Hmm, mana nih? Ya, tentunya daya diskriminasi atom ini sudah tidak asing lagi ya, sudah diberikan waktu psikometrika dasar gitu ya. Untuk melihat bagaimana kualitas atom itu perlu ditinjau dari bagaimana daya diskriminasi suatu atom itu. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk ngecek daya diskriminasi suatu atom itu berdasarkan korelasi atom total, gitu ya. Korelasi atom total. Di tugas sebelumnya, kalian sudah diminta untuk membuat 3 tabulasi. Tabulasi yang pertama apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian tabulasi kedua apa? STS, ya kan? Sampai SS gitu ya. Jadi ada 5 respon. Kemudian tabulasi ketiga itu adalah hasil dari penskalaan respon. Jadi semua respon-respon mulai dari STS sampai SS itu harus disesuaikan dengan hasil penskalaan respon. Oke, nah jadi untuk tugas berikutnya kalian diminta untuk buat tabulasi keempat. Nah tentunya untuk buat tabulasi keempat, kita akan menggunakan tabulasi pertama. Namun sebelumnya kalian harus menyiapkan blueprint. Di dalam blueprint itu sudah ada perencanaan berapa banyak item yang kita butuhkan. Oke? Kemudian setelah menentukan berapa targetnya, nanti kita kali 3 ya, kali 3 dari total item yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita butuhkan 5 item untuk masing-masing aspek, berarti dikali 3 berapa? 15 ya. Nah, nanti dari total item yang kalian buat, yang diuji cobakan, itu harus kalian analisis bagaimana dari diskriminasi itemnya dengan cek korelasi item totalnya itu berapa. Jika korelasi atom totalnya di bawah 0,2, maka gugurkanlah itu.
gugurkan semua item-item yang di bawah 0,2, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kayak gitu, pilih item dengan korelasi item total yang tertinggi untuk menjadi item akhir dari alat ukur itu, sesuai dengan jumlah item saat menentukan target. Sesuaikan dengan penyebaran indikator pada blueprint. Jadi langkah pertama, buang dulu seluruh item yang di bawah 0,2. Oke. Setelah itu cek. Pilihlah item yang korelasi item totalnya itu paling tinggi untuk masing-masing indikator dan aspek. Oke? Serta secara keseluruhan. Jadi nanti alat ukur yang ada itu adalah item-item yang berdaya diskriminasi tinggi atau berkorelasi item total tinggi. Oke? Paling tinggi di antara item-item lain. Misalnya nih, di awal kan Anda menentukan target 10 item, kemudian membuat 30 item. Nah, untuk memperoleh 10 item ini, pilihlah item dengan korelasi item total yang tertinggi setelah item dari korelasi total itu dibuang di bawah 0,2. Oke. Jadi nanti isinya tabulasi keempat itu adalah item-item yang terpilih. Setelah kita membuang item di bawah 0,2, kemudian memilih 5, kalau dalam case ini ya, memilih 5 item untuk masing-masing aspek misalnya, dengan korelasi item total yang tinggi di antara lainnya, item-item lainnya. Kalau sudah, kita lanjut untuk melakukan uji reliabilitas. Gitu. Nah, untuk menguji ini, reliabilitas, gunakanlah tabulasi keempat itu. Hitung menggunakan rumus atau formula omega. Nah, nanti kalian cek apa itu reliabilitas omega. Caranya mendapatkan itu kayak gimana, gitu ya. Berdasarkan koefisien yang Anda peroleh, tentukan apakah alat ukur yang kalian buat itu reliable atau tidak. Jadi kesimpulannya cuma 2. Reliable atau tidak. Ini kurang lebih sama ya dengan yang kognitif kemarin. Setelah itu, kita lanjut untuk menguji validitas konstruknya. Kalau di tes kognitif kemarin, kita menggunakan EVA, Exploratory Factor Analysis. Untuk kali ini kita akan menggunakan Confirmatory Factor Analysis. Bedanya apa? Terletak pada katanya. Satu, exploratory, mengeksplor. Gitu ya. Jadi dari situ kita lihat bisa terbentuk berapa faktor. Nah, kalau dalam proyek kali ini kan namanya konfirmatori. Berarti kita akan mengkonfirmasi faktor-faktor yang ada. Jadi kalau dalam teorinya menyebutkan ada 5 aspek, harusnya 5 aspek itu terkonfirmasi mengukur satu konstruk yang namanya variabel. Oke. Hal yang harus kita perhatikan di dalam validitas konstruk itu adalah loading faktornya. Jadi nanti cek bagaimana loading faktor masing-masing item. Serta model fit-nya. Nah, model fit-nya inilah yang digunakan untuk melihat apakah konstruk alat ukur kita valid atau tidak. Di dalam model fit tentunya ada beberapa parameter-parameter. Ada beberapa kriteria yang perlu kita lihat. Gitu ya. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi pada model fit, maka itu semakin bagus. Begitupun sebaliknya. Nah, tetapi untuk proyek kali ini, cukup satu kriteria saja yang terpenuhi itu sudah cukup dinilai sebagai alat ukur yang valid. Kan ada beberapa. Pokoknya ada saja satu yang terpenuhi, itu sudah dianggap valid. Gitu ya. Untuk memperdalam nanti CFA, silahkan cek di SAMOKE. Di situ sudah ada artikel yang berjudul Uji Validitas Konstruk dengan CFA, serta pelaporannya. Silakan dicek SAMOKE-nya. Jadi lagi-lagi untuk validitas konstruk, kita perhatikan loading faktornya dan model fit-nya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, nanti dari item yang tersisa, kita akan membuat penormaannya. Jadi item-item yang terpilih nantinya, kita gunakan sebagai dasar untuk membuat penormaan.
Gunakan tabulasi akhir, kemudian buatlah kategorisasi responden. Bisa membuat 3 kategori atau 5 kategori. Terserah kalian. Mau 3 kategori bisa, mau 5 kategori bisa. Nah, kategorisasinya kan itu, apakah sangat tinggi, tinggi, sedang, kemudian rendah, atau sangat rendah. Itu 5 kategori. Kalau 3 kategori berarti tinggi, sedang, dan rendah. Kalau sudah, silahkan buatkan diagram pie-nya untuk menunjukkan persentase kategori responden. Oke, sampai di sini jelas? Jelas tidak? Oke, saya lanjut ya. Nah, berarti kalian harus meninjau kembali blueprint ini anu ya, lebih ke aplikatifnya. Nanti langkah awalnya kalian tinjau kembali blueprint skala non-kognitif kalian. Kemudian lakukan seleksi item berdasarkan daya diskriminasi. Nanti pilih item yang berdiskriminasi tinggi untuk masing-masing aspek sesuai dengan target yang ditentukan. Setelah itu, buatlah tabulasi data untuk item yang terpilih sesuai dengan target. Setelah itu, lanjut uji reliabilitas menggunakan koefisien omega. Kemudian, lakukan pengujian konfirmatori faktor analisis. Nanti dari situ, kita lanjut ke penormalan. Nah, ini misalnya nih, blueprint ya. Variabelnya student engagement, gitu ya. Di dalam variabel ini terdiri dari 3 aspek. Ada aspek cognitive engagement, ada emotional engagement, dan ada juga behavioral engagement. Kemudian dibuatlah indikatornya. Jadi masing-masing aspek itu ada 2 indikator. Jumlah item yang dibutuhkan, misalnya ini sudah ditentukan ya, ada 15 item. Karena kebetulan proporsi item proporsi aspek itu setara, jadi masing-masing perwakilan aspek itu cukup 5 item saja. Oke, jadi ditentukan setiap aspek itemnya ada 5. Ini yang kita targetkan. Maka dari itu kali 3-nya adalah 15. Maka yang diuji cobakan itu adalah 15 item ini. Oke, dari sinilah nanti kita melakukan seleksi item. Buang item yang di bawah 0,2. Kemudian setelah itu pilihlah item-item yang berdaya diskriminasi atau yang berkorelasi item. Maksudnya korelasi item totalnya tinggi gitu ya. Nah, jadi 5 item ini adalah item-item yang ataukah item-item yang korelasi item totalnya itu tinggi di antara item-item lainnya. Oke, nah, jadi nanti yang dimasukkan di tabulasi keempat itu adalah item-item yang tersisa, target. Oke. Nah, langkah uji daya diskriminasi ini kan sudah ada ya. Tinggal kita cari mana korelasi item total di bawah 0,2. Oh ini nih, kita buang nih. Item 12, 13, item 17, kemudian item 20, buang. Setelah dibuang, nanti kita tinggal kelompokkan sesuai dengan aspek. Di aspek 1 itu item-item berapa saja sih? Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terlihat, pilihlah 5 item. Ini untuk kasus contoh apa? Case-nya untuk contoh ini ya. Karena kan tadi yang kita butuhkan 5 item. Jadi, item-item yang kita pilih itu adalah item-item yang korelasi item totalnya tinggi. Jadi, 5 item itu kita cek mana nih item yang berkorelasi tinggi. Oke. Setelah itu, kita lanjut uji reliabilitasnya. Nah, ini kebetulan pakai Cronbach. Ini kalau di penugasannya kan menggunakan omega ya. Jadi tugas yang harus kalian pahami, apa itu koefisien omega? Cek dulu bagaimana cara mendapatkan itu. Setelah itu, kita lanjut uji konfirmatori faktor analisis. Nah, loading faktor yang dimaksud itu adalah ini. Standardized estimate. Jadi ada 2 sebenarnya, ada estimate dan ada standar estimate.
Loading faktor yang harus kita cek yang terstandar, gitu ya. Jangan yang ini, tetapi ini. Oke? Nah, dari sinilah nanti kita lihat bagaimana loading faktor item 1. Gitu. Untuk mengecek bagaimana loading faktor yang memuaskan, silahkan baca artikel yang ada di Samoke. Kemudian, setelah ngecek loading faktornya, kita cek model fit-nya. Bagaimana model fit-nya? Tadi kan di dalam model fit itu ada beberapa kriteria ya. Nah, kriterianya itu ini. Ini chi-square. Semoga kalian masih ingat itu apa itu chi-square ya. Kemudian ini adalah CFI, ini TLI, ini RMSEA. Jadi kalau di Jamovi itu mengeluarkan 4 parameter, 4 kriteria. Pokoknya kalau ada saja yang terpenuhi di antaranya ini, itu sudah bisa dikatakan valid. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi, maka semakin bagus pula validitasnya. Setelah itu, dari item-item yang tersisa, gunakan aplikasi KTEK untuk membuat penormaannya. Nanti cek ya di Samoke, di situ sudah ada tutorial juga. Yang digunakan itu adalah skor hipotetiknya. Min dan standar deviasinya itu harus hipotetik untuk membuat kategorisasinya. Nah, di KTEK itu ada 2 opsi. Apakah kalian akan menggunakan empirik atau hipotetik? Pilihlah hipotetik, gitu ya. Setelah itu, tinggal diinterpretasikan masing-masing skor responden. Setelah itu, buatlah diagram. Di Samoke, itu silakan download Word-nya ya. Kemarin sempat bermasalah, jadi kita tidak bisa posting di ini, di bagian penugasan seperti sebelumnya. Jadi nanti download file Word, kemudian di dalam file itu sudah ada tutorial. Daya diskriminasi item itu ada 3 tutorial, uji validitas faktorial CFA itu ada 4 tutorial, kemudian uji reliabilitas itu ada 2 tutorial, serta bagaimana membuat penormaan itu ada 2 tutorial. Kalau kalian mau gampang juga memahami, cek di Selandia sebelumnya. Nah, di psikometrika dasar itu ada juga bagaimana cara membuat norma. Kemudian baca bukunya Prof. Haswar di bab 9. Utamanya bagian kategorisasi jenjang. Setelah itu, buatlah penormaan menggunakan aplikasi KTEK, tentukan kategorisasi tiap responden, dan buatlah diagram pie dari distribusi nilai tersebut. Kerjakan kompilasi akhir sesuai dengan petunjuk Selandia materi. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Setelah melakukan pengujian daya diskriminasi, reliabilitas, CFA, kemudian membuat norma, langkah akhir dari proyek mata kuliah ini adalah kalian diminta untuk menyusun kompilasi akhir dari alat ukur non-kognitif, sama dengan yang kognitif. Jadi, kalian diminta untuk membuat manual alat ukur. Di dalamnya ada buku soal dan lampiran. Sama dengan yang kognitif ya, silahkan baca sendiri. Di dalam buku soal ada sampul, ada petunjuk pengerjaan, disertai dengan contoh dan item yang terpilih. Kemudian di bagian lampiran ada pengantar berupa tujuan pengukuran. Ini disesuaikan saja dengan konteks subjek dan hal-hal lain. Misalnya kayak mau mengukur kecemasan akademik, ya berarti nanti tinggal diuraikan saja. Kecemasan akademik pada mahasiswa tingkat akhir. Kemudian blueprint versi akhir ya, setelah tadi kita melakukan seleksi item. Setelah itu sajikan juga properti psikometriknya. Nanti di dalamnya ada hasil review teman sebaya, koefisien validitas icon V,
dari soal yang terpilih, kemudian informasi ringkas tentang uji keterbacaan, tentang validitas tampang, tentang daya diskriminasi item yang terpilih, kemudian ada juga reliabilitas dan validitas serta norma. Nah, nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Alisa. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pengumpulan tugasnya itu yang daya diskriminasi sampai CFA sama yang kompilasi akhir juga Kak, pekan Eh, depan. Nggak usah dikumpulkan yang daya diskriminasi item. Itu untuk lampiran kalian saja gitu ya. Tetapi yang harus kalian kumpulkan di minggu depan itu adalah kompilasi akhir. Kompilasi akhir, nah tinggal tunggu nanti bagaimana feedbacknya dari Kak Ritva. Apakah sudah diminta juga untuk membuat laporannya atau gimana? Kompilasi itu kan hanya berkaitan dengan membuat manual alat ukur. Di dalam manual alat ukur itu ada buku soal dan ada lampiran. Itu aja. Oke, jelas? Oh iya, baik. Terima kasih Kak. Yang lain? Sampai Kak, Silakan. ya, untuk pengumpulan laporannya sebentar Kak, jam berapa dibawa ke ruangan Kak? Jam 1. Oh iya, baik Kak. Ada lagi? Oke, kalau tak ada kita akhiri kelas hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.